Kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa, kita langsung minta tanggapan dari Bang Birawa. Bang Birawa, tadi kalau menanggapi dari Bang Ramdan bahwa sebenarnya paslon 01, 02 maupun 03 dan juga KPU ini bertanggung jawab sebenarnya terhadap suara-suara yang tidak terdistribusi ini. Bagaimana? Apakah menjadi concern juga di paslon 01? Tapi kan udah suaranya tinggi, udah nggak peduli lagi nih dengan golput yang angkanya sangat besar ini. Ya kalau kemenangan dan suara tinggi kan itu sudah fakta ya Mbak. Tapi kalau kami lihat dari pertanggungjawaban kami sangat-sangat bertanggung jawab. Karena kenapa? Kita memahami ada porsi sosialisasi dan juga ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh KPUD. Namun sedangkan pertanggungjawaban dari paslon 03 itu adalah dari tim kampanye itu sendiri yang dimana kita terus-menerus tanpa henti mengingatkan dan juga mengajak warga untuk turut serta dalam pesta demokrasi di Jakarta. Baik saat penetapan paslon, kemudian di masa kampanye, dan juga pun di hari H, kita juga selalu mengingatkan bahwa hak masyarakat Jakarta itu punya hak untuk memilih pemimpinnya. Itu merupakan suatu bentuk kepedulian kami terhadap pemilih-pemilih Jakarta yang telah berpartisipasi dalam pilkada kemarin. Apalagi sudah ada 3 kekuatan matahari loh, saya katakan seperti itu. Ada Pak Anies, ada Pak Ahok, ada Pak Foke. Begitu. Betul, jadi memang itu salah satu bentuk bahwa Jakarta ini merupakan kota yang sangat-sangat penting. Sehingga pemilihan pemimpinnya itu juga yang terpenting. Sehingga masyarakat itu perlu menggunakan hak-haknya sebaik-baiknya. Namun di sisi lain, kita juga melihat bahwa dari KPUD telah melakukan suatu kinerja yang cukup baik. Karena kenapa? Berdasarkan data yang kami terima, memang C6 itu pun sudah terdistribusi 90% ke atas kepada warga masyarakat. Hal-hal yang mungkin tidak diterima oleh warga-warga yang tidak menerima undangan C6 itu adalah warga-warga yang mungkin telah meninggal dunia, terus kemudian telah pindah domisili sehingga C6-nya tidak terdistribusi kepada domisili yang aktual. Namun juga ada beberapa warga yang mungkin telah pindah KTP sehingga tapi tidak merasa sayang ya Bang Birawa, suara 3 juta ini mungkin suara anak Abah nih yang di detik-detik terakhir bisa memecut perolehan suara. Suara siapapun kami sih walau alam ya, itu kan kembali lagi bukan kami yang menentukan itu suara siapa, tapi terdapat kemungkinan besar itu merupakan suara-suara yang pendukung 03 namun tidak memiliki kesempatan untuk memilih pada saat hari H. Atau Anda juga sudah punya data sendiri, sebetulnya suara yang Anda miliki saat ini 50 plus 2.975 suara itu terklasifikasi mana? Apakah memang murni itu pendukung Pramono Rano atau mungkin anak Abah di situ, ada Ahokers di situ? Pastinya itu seluruh warga Jakarta yang ingin kotanya maju. Itu tidak hanya dari suara Pramono saja, tapi seluruh suara-suara dari pendukung yang membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Kita kalau saya harus rekapitulasi mana suara siapa itu nggak akan ketemu. Tapi kembali lagi masyarakat Jakarta yang telah menggunakan suaranya dan ingin kotanya itu maju dan bahagia pastinya memilih 03. Kalau Anda mengatakan tadi 90% ya Mas Birawa ya. Nah tapi faktanya angka 3 juta lebih itu golput. Artinya 3.400.000. Iya, artinya dia sudah pegang C6 menurut Anda. Ya meskipun menurut Bang Ramdan itu berbeda gitu. Kenapa tidak datang ke TPS untuk memilih? Ya kembali lagi sih kita ngelihat itu banyak alasan mungkin ya. Tapi kita sih di sini telah melakukan hal yang semaksimal mungkin untuk mendorong dan juga mengajak warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya. Dan hasil yang saat ini telah berlangsung sesuai dengan rekapitulasi kemarin, ya kami cukup senang dengan hasil tersebut. Karena kembali lagi dengan waktu yang sangat minim, sumber daya sangat-sangat terbatas dan juga kami berada di posisi underdog ya pada saat itu, ya alhamdulillah puji syukur hasilnya sesuai dengan harapan. Iya, kita ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, kalau menanggapi dari tadi Bang Ramdan sudah punya bukti-bukti yang banyak nih, bukti-bukti yang lengkap untuk maju ke MK. Kira-kira muara di sengketa MK nanti seperti apa, Mas Adi? Ya, MK itu pasti akan melihat sejauh mana fakta-fakta yang diajukan oleh paslon yang kemudian merasa digugatan, merasa terugikan terkait dengan hasil pilkada itu. Entah ada TSM, apakah karena memang soal distribusi undangan yang dinilai tidak merata, ataupun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja bermain supaya Jakarta itu misalnya hanya menguntungkan salah satu paslon. Jadi MK itu tentu tidak bekerja atas dasar asumsi ataupun hanya statement-statement. Karenanya saat 3 hari ini mungkin kita akan tunggu Bang Ramdan dan kawan-kawan di tim Ridho ini akan membawa begitu banyak berkas semacam gugatan hasil sengketa pilkada di Jakarta sebagai bentuk sesuatu yang menarik untuk kita tunggu. Dan kalau ini berhasil misalnya ada sengketa pilkada di Jakarta, mungkin ini akan jadi contoh yang pertama, akan dilihat oleh banyak orang. Apalagi misalnya bisa dibuktikan bahwa ada PSU di sejumlah tempat dan PSU-nya misalnya
bisa mempengaruhi hasil dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin akan menjadi pertama dalam sejarah di Pilkada Jakarta. Tapi begini, Pilkada Jakarta ini kan tidak melulu soal kalah yang menang. Saya membaca soal konvoi kehebohan yang dilakukan oleh kubu nomor 3 ini kan luar biasa. Bagi saya ini pesannya dua hal. Pertama, jadi PDIP khususnya ingin menunjukkan sekalipun dikeroyok bisa menang gitu ya. Itu yang kemudian menjadi trigger penting, apalagi dalam Pilpres kemudian kawan-kawan PDIP kalah. Yang kedua, kandangnya dibanting juga di Jawa Tengah digebuk. Ingin tunjukkan bolehlah kalah, tapi di Jakarta yang sering disebut sebagai epicentrum politik nasional, bahkan disering juga disebut sebagai RI3, menang ini barang Pak. Dan biasanya siapapun yang jadi gubernur di Jakarta itu selalu dikaitkan soal kemungkinan akan bertanding di Pilpres di 5 tahun yang akan datang. Coba bisa dicek Jokowi, Anies Baswedan, dan seterusnya. Bukan tidak mungkin. Jadi ekspresi kemenangan, konvoi politik yang dilakukan oleh paslon nomor 3 per hari ini menyikapi hasil penghitungan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Jakarta itu semacam ekspresi kemenangan di Pilpres, Pak. Tapi Mas Adi mungkin melihat bahwa kita kan masih punya 3 hari di MK untuk menentukan hasil dari Pilkada DKI Jakarta ini. Jadi belum boleh sebenarnya ada selebrasi. Tapi mungkin paslon 03 ini mengadakan selebrasi-selebrasi untuk melegitimasi sebelum adanya keputusan MK gitu. Boleh sih selebrasi itu karena mereka mendasarkan segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh KPU Jakarta. Tapi boleh juga kalau ada yang mengklaim jangan buru-buru selebrasi karena akan ada sengketa hasil pilkada di Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ramdan. Jadi jangan buru-buru, jangan-jangan ini hanya menjadi pesta yang sangat prematur. Bukan tidak mungkin hasil nanti bisa akan berubah. Ini yang saya kira masih ada ruang gelap yang tidak bisa kita tafsirkan secara transparan hitam dan putihnya. Karena kalau nanti kawan-kawan kubu Ridho bisa membuktikan ada kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif merugikan kubu Ridho, kemudian MK mengabulkan ada sengketa hasil yang terkait dengan Pilkada Jakarta, oh ini Pak, pestanya harus ditunda dulu. Jadi Mas Bro ini yang mau ke Perancis ditahan dulu. Ini urusan off air jadi on air jadi ini. Bang Wirawan dan Bang Rawani singkat saya terakhir. Ini kalau Bang Wira juga akan mendaftarkan? Kalau kami sih masih menunggu arahan dari tim pemenangan. Kalau memang seandainya ada arahan khusus untuk mengambil upaya hukum apapun ya kita akan melakukan itu. Namun memang tidak hanya pada MK saja yang menjadi salah satu perhatian kami sebagai upaya hukum. Kami juga akan menindaklanjuti dan follow up beberapa permohonan kami yang setelah laporan-laporan yang kami telah daftarkan di Bawaslu, sehingga nantinya itu dapat di Gakumdu Bawaslu Jakarta agar nanti ya terdapat hasil yang dapat. Artinya akan berjuang juga untuk kita pasti akan berjuang. Oke. Kita pasti akan berjuang. Oke, Anda daftar hari ini, lusa? Tunggu saja. Mengumpulkan Yang amunisi pasti, dulu. Yang pasti begini, yang kami perjuangkan tidak hanya sekedar angka buat Ridho, tapi kami menjaga demokrasi yang tergadaikan. Kami menjaga seluruh rakyat Jakarta yang tidak tersadarkan bahwa ada sesuatu nih yang mengkebiri hak-hak warga. Ya sesuatu itu harus Anda pertanggungjawabkan loh tentunya. Iya pasti, Dengan ini bukti, adalah pertanggungjawaban moral. Kami para politisi, pasangan calon yang memang ingin menjaga bahwa Jakarta adalah kandang demokrasi dan pembibitan demokrasi untuk nasional. Jadi sabar dulu. Kalau bicara kandang banteng belum tentu. Jadi sabar dulu, jangan klaim menang dulu. gitu. Karena kenapa? Karena kenapa kami yakini bahwa ada 3.400.000 lebih dan 300.000 lebih yang akan kami ajak warga Jakarta, ayo sadar bahwa demokrasi kita harus kita rawat. Dari Jakarta akan kita resonansikan bahwa perawatan demokrasi itu ada di Jakarta dan hasilnya untuk nasional. Kan gitu Pak? Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Ramdan Alamsyah, terima kasih Bang Girawa, Arifi, terima kasih juga Mas Adi. Ya, kalau mendengar statementnya Bang Ramdan cukup meyakinkan ya. Tinggal kita tunggu di MK Di itu. itu masih kode mulu tadi. Tapi semua yakin kok teman-teman Ridho, pendukung Ridho dan rakyat Jakarta hari ini. Iya ya Bang ya. Harusnya kita ini, ayo udah sekarang mulai. Kita tunggu insya Allah. Ini kalau kata orang Jakarta, bisa aja. Loh, fakta ya kan kita tuan rumahnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir. Terima kasih, Bang. Terima kasih.